Dari darah Prabu Siliwangi lahirlah seorang putra yang tak biasa. Wajahnya bercahaya sejak lahir, ilmunya melebihi usia, dan takdirnya melampaui batas Nusantara. Di balik kisah besar kerajaan Pajajaran tersimpan satu kisah antara seorang raja agung dan putranya yang saleh. Prabu Siliwangi sang raja sakti dan Raden Kian Santang sang pembawa cahaya Islam. Ia adalah Raden Kian Santang dari Prabu Siliwangi dan Permaisuri, ibu Ratu Subanglarang. Ibunya seorang muslimah, ayahnya seorang raja Sunda yang berilmu tinggi. Sejak kecil, ia menunjukkan keistimewaan. Tubuhnya kuat, matanya tajam. Tapi lebih dari itu, hatinya haus akan kebenaran. Ia belajar dari dua dunia, kebijaksanaan ayahnya dan ajaran tauhid dari ibundanya, membawa cahaya baru ke tanah Sunda. Prabu Siliwangi, meski bijaksana, tidak menjawab dengan pasti apa yang ditanyakan oleh Raden Kian Santang. Dari sinilah hati Raden Kian Santang mulai gelisah dengan seluruh pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Ia merasa belum menemukan kebenaran sejati, maka ia memutuskan, aku akan mencarinya walau harus menyeberangi dunia. Dengan izin ibundanya, Raden Kian Santang berangkat. Ia menyeberangi samudera, menembus benua, hingga sampai di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah. Di sana ia berguru kepada ulama besar. Ia belajar tauhid, akhlak, dan hakikat Tuhan. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya menjadi murid, tapi menjadi pejuang dan ulama yang disegani. Setelah bertahun-tahun, Raden Kian Santang kembali. Kini ia berbeda. Wajahnya teduh, ilmunya tinggi, dan hatinya damai. Ia datang bukan untuk merebut tahta, tapi untuk membawa cahaya Islam ke tanah Sunda. Dengan lembut, bijak, dan penuh cinta, ia tidak memaksa. Ia mencontohkan dengan perbuatan. Maka rakyat satu persatu mulai mengikuti. Pernah menjadi panglima tertinggi di Pajajaran. Sejak muda, ia dipercaya memimpin pasukan Pajajaran sebagai senopati utama. Ia membela kerajaan dari serangan luar dan dikenal tak terkalahkan dalam duel satu lawan satu. Ia menjadi penjembatan keyakinan antara Hindu, Sunda, dan Islam. Ia menjembatani perbedaan antara tradisi lama, kerajaan, dan ajaran baru Islam. Ia tidak menghancurkan adat, tetapi meluruskan nilai-nilai dalam pendekatan spiritual. Ini membuat Islam diterima secara bertahap dan berakar dalam budaya Sunda, mewariskan semangat tauhid dan kebangsaan. Ia tidak merebut kekuasaan dan tidak memaksakan keinginan. Justru ia menyerahkan hidupnya untuk berdakwah dan membangun spiritualitas rakyat.
Banyak pesantren dan ajaran Sunda yang mengacu pada warisan nilai-nilai Raden Kian Santang. Warisan Raden Kian Santang, Islam tumbuh subur di Tatar Sunda. Persatuan antara adat Sunda dan nilai Islam berlangsung damai. Prabu Siliwangi tetap dihormati sebagai simbol kebijaksanaan, dan Raden Kian Santang sebagai penjaga cahaya iman. Raden Kian Santang bukan hanya seorang pangeran, tapi penjaga nilai, penerang zaman, dan jembatan antara kebesaran Sunda dan cahaya tauhid. Hari ini, makom Raden Kian Santang sering banyak dijirahi. Makamnya di Gunung Godog, Garut menjadi tempat ziarah spiritual. Ia dianggap sebagai wali besar yang suci dan penjaga rohani Tatar Sunda. Raden Kian Santang bukan hanya seorang pangeran, tapi penjaga nilai, penerang zaman, dan jembatan antara kebesaran Sunda dan cahaya tauhid.